Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Abdul Darda, SHMA, selaku Direktur Utama PT Veritas Global Solusindo. Yang terhormat Bapak Evans Afrian Nugraha ST, selaku pemateri hari ini. Yang kami hormati peserta online training awareness ISO 5001. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua masih diberikan nikmat kesehatan terutama dari Allah Subhanahu wa taala, dan puji syukur kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi melalui digitalisasi link Zoom ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah hadir di dalam Zoom link webinar training pada pagi hari ini, yang mana nanti kita saling sharing knowledge dalam hal ini terkait awareness ISO 5001. Untuk selanjutnya di sini perkenalkanlah saya Vina Ramawati sebagai pembawa acara akan membacakan rundown acara kita yang akan dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, jam 7.30 link Zoom sudah terbuka. Jam 7.30 sampai jam 7.50 peserta masuk room. Jam 7.50 sampai 7.55 membuka acara dan memandu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jam 7.55 sampai jam 8 pengenalan company profile Veritas. Jam 9.45 penyampaian materi awareness 5001 dan tanya jawab. Dan sesi terakhir yaitu selesai. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai acara hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan, admin. Baik, selesai. Sebelum melangkah ke acara selanjutnya, saya akan terlebih dahulu membacakan safety induction dan tata tertib pada kegiatan hari ini. Silakan, operator. Baik, safety induction pada kegiatan hari ini yaitu yang pertama berdoa sebelum memulai aktivitas, kemudian memposisikan diri Anda senyaman mungkin, mengatur intensitas cahaya monitor. Jika Anda berada di ruangan tertutup dan mengikuti training online ini secara bersama-sama, jagalah jarak Anda antara satu peserta dengan peserta yang lain. Kemudian melakukan peregangan secara berskala selama pelatihan berlangsung. Next.
Selamat pagi, Ibu. Pagi, Pak Nurwin. Terdengar ya, Bu, suara saya ya, Bu? Terdengar jelas, Pak. Ya, ini sorry, Bu, saya ikut online-nya sembari aktivitas nih, Bu. Iya, Pak, silakan, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Oke, Bu. Ya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tata tertib pada kegiatan hari ini. Pada pelatihan daring, pastikan semua peralatan yang tersambung dengan sumber arus listrik berfungsi dan terhubung dengan baik. Pastikan posisi duduk yang ergonomis dan melakukan peregangan pada setiap 30 menit. Kemudian mengatur intensitas cahaya layar komputer sesuai penerangan yang ada di lokasi peserta untuk menghindari kelelahan pada mata. Kemudian pada saat training berlangsung, peserta diwajibkan untuk tetap on cam. Jika akan mengajukan pertanyaan, peserta bisa langsung chat pada kolom chat atau raise hand di fitur yang sudah disiapkan. Pada pertengahan acara, peserta akan mengisi absensi di link Zoom yang sudah panitia siapkan dan di-share di Zoom. Kemudian seluruh peserta wajib mengisi form absensi tersebut. Baik, selanjutnya saya akan membacakan sedikit terkait company profile dari Veritrust. PT Veritrust Global Solusindo merupakan sebuah perusahaan yang terdiri pada tahun 2019 yang bergerak di bidang pelatihan atau pembinaan sertifikasi dan konsultasi K3 yang telah ditunjuk Kementerian Ketenagakerjaan sebagai PJ K3 dengan SK nomor 41-780-H/0.15-11-11/2021 dan TUK BNSP K3 dan lingkungan. Veritrust Global Solusindo membangun dan mengembangkan SDM di era industri 4.0 menjadi prioritas penting demi menciptakan SDM yang profesional dan kompeten di berbagai bidang industri. Pengalaman Veritrust dan para instruktur yang berpengalaman lebih dari 15 tahun berkecimpung dalam bidang SDM menjadikan PT Veritrust Global Solusindo sebagai perusahaan jasa pelatihan dan konsultasi K3. Keselamatan dan kesehatan kerja, manajemen dan lingkungan yang dipercaya untuk menjadi mitra solusi dan lingkungan yang dipercaya untuk menjadi mitra solusi bagi berbagai instansi pemerintah, perusahaan swasta domestik maupun asing, serta BUMN dan BUMD Indonesia. Legalitas PT Veritrust Global Solusindo yaitu sudah terdaftar resmi sebagai Badan Hukum SK Kemenhukam, SKP PJK 3, bidang keahlian K3 umum, Kemenaker RI, tergabung di Asosiasi Lembaga Pelatihan K3 Indonesia. Kemudian ada visi misi PT Veritrust Global Solusindo. Visinya itu yang pertama menjadi pelatihan dan konsultasi K3 manajemen yang adaptif dan unggul di Indonesia. Kemudian misi dari PT Veritrust Global Solusindo yang pertama itu menyediakan layanan konsultasi K3 manajemen yang adaptif dan responsif. Yang kedua, mengembangkan dan menciptakan SDM kompeten dan profesional. Yang ketiga, berkomitmen dan profesional dalam membangun sinergis dengan para mitra. Yang keempat, menjadi lembaga pelatihan dan konsultasi manajemen, dan ketiga yang memiliki platform digital. Kemudian ada kelebihan dari Veritrust, yang pertama itu pelayanannya berkualitas, yang kedua training berpengalaman, ketiga berorientasi kepada pelanggan dan garansi produk layanan terbaik. Untuk info lebih lengkapnya bisa cek di website veritrust.id. Baik, untuk mengefisiensi waktu, langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.
Di sini sudah ada pemateri kita yang luar biasa, Bapak Evan. Selamat pagi, Pak Evan. Pagi, Mbak. Sudah siap, Pak? Baik, untuk pembacaan CV akan dipaparkan langsung oleh Bapak Evan. Kepada Bapak Evan, kami persilakan. Cek suara saya terdengar. Terdengar, Pak. Terdengar Pak, jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi Mbak Vina, Mas. Saya hormati Pak Abdul Darda selaku Direktur PT Veritas Global Solusindo. Teman-teman dari Veritas, kemudian juga teman-teman peserta ya pada hari ini. Mungkin sebelum sebelum kita sharing ya dan diskusi, ada baiknya mungkin kita berkenalan dulu ya supaya nanti diskusinya bisa lebih enak gitu ya. Saya mohon izin perkenalkan, nama saya Evans Afri Anugraha, bisa dipanggil Evans. Saya lahir di Jakarta 15 April 1987. Kemudian saya tinggal di BSD, Bintaro ya, Tangerang Selatan. Ada alamat email saya di situ evans.nugraha@gmail.com. Kemudian ada nomor ponsel juga di 0812988123. Saya lulus dari Teknik Mesin salah satu perguruan tinggi negeri di Sumatera sekitar 2010. Kemudian saat ini saya aktif sebagai EHS spesialis di salah satu perusahaan multinasional. Kalau ada yang tahu Grundfos ya, salah satu perusahaan water solution yang lead market secara global ya. Dan kebetulan di tempat yang sama saya juga diamanahkan sebagai Energy Task Force. Ya. Nanti kita bisa bahas nih Energy Task Force atau manajer energi atau apapun itu namanya, sebenarnya sudah lumayan banyak yang menerapkan fungsional tersebut gitu ya, karena ada regulasinya ternyata. Kemudian saya juga sebagai direktur di PT Nusantara Techno Utama, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang sustainability. Kemudian saya juga aktif sebagai instruktur KKNI di tersertifikasi oleh BNSP, sehingga memang beberapa kali rekan-rekan PJK 3 bersinergi dan berkolaborasi dalam hal knowledge sharing. Gitu ya. Saya suka olahraga panahan, saya suka olahraga sepak bola, kemudian saya juga suka bermusik, main gitar, nyanyi-nyanyi walaupun nggak bagus suaranya. Kemudian saya juga suka baca buku-buku seperti biografi dan sejarah. So, kalau teman-teman peserta ada hal yang mau didiskusikan di luar ini, sharing gitu ya, silahkan saja. Saya terbuka. Tentang apapun ya. Nah, selama itu berkaitan dengan konteks pekerjaan. Itu mungkin sedikit perkenalan dari saya. Teman-teman saya bisa lihat di sini ada sekitar 51 orang ya, nama-namanya juga bisa terlihat ini oleh saya. Nanti kalau mau diskusi ada sesi sendiri gitu ya Mbak Vina ya. Iya, Pak. Oke, saya perlu on cam apa enggak? Saya khawatirnya sinyalnya nanti terganggu kayak minggu kemarin. Ya, untuk saat ini di sinyal saya bagus Pak. Oke. Ya, saya perkenalkan diri juga sih Pak. Nama saya Nurwin Pak. Saya dari PT Lip Dimensi Kreasindo. Saya juga asli Sumatera Barat. Ya, salam kenal ya Pak Nurwin. Ya Pak, kenal. Oke. Kita bisa lanjut ya, mungkin ke konten ya. Siapa yang share ini, Mbak Vina? Boleh Pak, operator Pak, silakan untuk operator di-share slide-nya. Sudah terlihat di semua peserta slide-nya? Oke.
Sebelum masuk ke konten ISO 50001, mungkin latar belakang terkait dengan kondisi kenapa kita bicara energi hari ini. Gitu. Kalau kita lihat gitu, memang secara global hari ini energi itu sedang menjadi salah satu concern terkait dengan kondisi geopolitik akhir-akhir ini. Kita semua tahu bahwa di beberapa negara gitu ya, di Eropa bahkan di Amerika itu energi itu sedang menjadi satu barang yang mahal. Ya, 2 pekan lalu saya dapat kunjungan dari salah satu rekan saya dari Denmark. Beliau sampaikan ya bahwa di sana dalam 1 tahun itu terjadi 4 kali kenaikan harga listrik. Dan di sana itu harga listrik 1 kWh itu bisa sampai dengan 1 euro saat ini. Artinya itu kalau misalnya kita bandingkan ya dengan konsumsi atau harga satuan listrik kWh di Indonesia, nah ini perbandingan umum ya, tidak apple to apple ya dengan berbagai parameternya gitu ya, variabelnya, tapi sekitar di sana itu berarti harganya 20 kali lipat dari apa yang kita beli dari listrik di Indonesia. Kemudian kondisi ini juga diperparah gitu ya, dengan memang perang Rusia Ukraina gitu yang memang juga di situ membatasi suplai energi gas alam pada beberapa negara, dan akhirnya kita yang pada saat ini kalau teman-teman tahu sedang berusaha untuk mendekarbonisasi atau apa namanya, kita ingin mencapai net zero emission ya, kita sedang dalam roadmap itu di 2050, akhirnya kita harus mencari energi alternatif dan akhirnya banyak yang kembali ke energi batu bara. Ya, harga batu bara beberapa waktu terakhir sempat agak naik kembali gitu ya, karena memang untuk menekan juga harga gas alam ya, di beberapa negara yang semakin tidak apa ya, harganya tidak relevan lagi gitu ya. Nah, sehingga energi memang menjadi satu hal yang menjadi concern hari ini untuk kemudian bisa kita kelola ya, dengan bijak gitu ya. Ya, kalau dibilang harus ngirit sih sebenarnya tergantung bagaimana tata kelola sih. Kalau saya lebih melihatnya bagaimana tata kelola kita terhadap energi. Dan ternyata di Indonesia sendiri tentang energi, terkait energi itu sudah ada satu payung hukum ya. Ada payung hukum yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Ada 3 layer. Yang pertama adalah undang-undang ya. Yang pertama adalah undang-undang. Undang-undang itu tentang energi itu diterbitkan di tahun 2007 ya, Undang-Undang Nomor 30 tentang energi. Kemudian diturunkan lagi menjadi peraturan pemerintah Nomor 70 tahun 2009 tentang konservasi energi. Kemudian diturunkan lagi menjadi Permen ESDM, Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ya, Nomor 14 tahun 2012 itu tentang manajemen energi. Jadi sebenarnya manajemen energi ini di standar ISO 50001 secara regulasi ya di Indonesia sendiri juga sebenarnya sudah punya regulasi yang inline ya tentang ISO 50001 tahun 2018. Ya. Jadi sebelum masuk ke sana, saya coba gambarkan korelasinya dengan regulasi yang ada di negara kita. Oke, boleh kita masuk ke slide ya. Oke, jadi ISO 50001 ini teman-teman dan Mbak Vina, 50001 ya Mbak, 50001 ini dinamai atau dikenal sebagai sistem manajemen energi, ya, di mana di dalamnya terdapat persyaratan dan guideline terkait dengan bagaimana sebuah organisasi dapat mengimplementasikan, kemudian mendevelop, gitu ya. Kemudian nantinya ada panduan terkait dengan penentuan kebijakan atau perumusan kebijakan, bagaimana proses approach-nya, kemudian bagaimana proses spesifik, ya, bagaimana organisasi itu bisa mencapai target-target yang sudah ditetapkan terkait dengan sistem manajemen energi. Kemudian boleh di next slide. Sejarah dari ISO 50001 ini, sebenarnya diinisiasi oleh
sebuah badan ya yang bernama UNIDO atau United Nations Industrial Development Organization, di mana pada saat itu UNIDO ini mempertimbangkan bahwa kondisi hari ini industri di seluruh dunia secara global memerlukan satu guideline gitu ya, bagaimana untuk merespons climate change atau perubahan iklim yang ekstrim dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Nah, bagaimana kemudian ini bisa direspon dengan baik oleh dunia industri, karena memang dunia industri menjadi salah satu sektor yang dominan dalam konsumsi energi. Yang ini juga salah satunya berdampak ya pada kondisi perubahan iklim ya secara ekstrim. Kemudian pada tahun 2007 ya, pada tahun 2007 UNIDO ini mengadakan pertemuan dengan ISO ya, sebagai badan yang menaungi standar-standar internasional yang ada di seluruh dunia secara global. Nah, kemudian bagaimana dua badan ini berdiskusi untuk merumuskan satu standar internasional yang memang fokus kepada manajemen energi. Nah, kemudian setelah itu dibentuklah sebuah proyek komite ya, atau dinamakan PC 242 gitu ya, proyek komite 242 tentang energi manajemen untuk mendevelop standar ini. Kemudian pada tahun 2008 terbentuklah PC 242, kemudian di Juni 2011 PC 242 akhirnya bertransformasi, ada technical committee, dan akhirnya dirilislah standar pada 2011. Kemudian diperbarui pada 2018, sehingga sampai saat ini ISO 50001 2018, versi 2018 yang digunakan sebagai requirement untuk sistem manajemen energi. Itu kurang lebih seperti itu sejarahnya ISO 50001. Boleh di next. Nah. Ya. Kalau kita bicara penerapan standar, sebenarnya apa sih keuntungannya? Pasti kan akan gitu ya, organisasi kalau tanya kenapa sih kita harus menerapkan atau mengimplementasikan sebuah standar ya, pasti kan akan ditanya pertama ya, as a business usual adalah apa benefitnya kan gitu ya. Nah, benefitnya adalah yang pertama sebuah framework atau guideline tentang bagaimana kemudian kita bisa melakukan tata kelola energi di organisasi kita. Nah, itu bisa menjadi sebuah acuan ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa melakukan benchmarking. Bagaimana kita bisa melakukan benchmarking. Benchmarking ini penting kenapa? Karena ke depan kita akan menghadapi industri global yang semakin harus lebih ramah terhadap lingkungan, kemudian lebih bisa memanage energi dengan baik. Nah, sehingga untuk bisa mengarah ke sana, gitu, apalagi dengan target kalau teman-teman ada yang aware ya terhadap net zero emission 2050 gitu ya, dunia sudah menerapkan bahwa 2050 kita harus mencapai net zero emission gitu ya. Nah, tentunya untuk mencapai ke sana kita butuh roadmap, kita butuh baseline. Ya, bagaimana kemudian ke depan kita bisa melakukan reduction, efisiensi, dan lain sebagainya. Nah, sehingga benchmarking menjadi penting, karena kita harus punya baseline untuk kemudian bisa menerapkan target-target ke depan. Kemudian yang lainnya misalnya kita juga bisa reduction cost. Ya, kalau kita bisa memanfaatkan energi alternatif, kita bisa mengelola energi dengan lebih bijak, mengurangi konsumsi setiap tahunnya, ya tentunya cost akan semakin rendah ya dari tahun ke tahun. Ini tentunya akan berdampak kepada sustainability selain untuk lingkungan tapi juga untuk organisasi. Kemudian bisa juga sebagai bagian dari atau guideline dari organisasi untuk melakukan compliance terhadap aturan. Sama halnya seperti ISO yang lain gitu ya. Bisa itu 9001, 45001, 14001. Sama halnya dengan 50001 bahwa tentunya ada legal and other requirements yang perlu kita lihat ya, untuk kemudian kita penuhi atau kita sesuaikan sehingga
organisasi comply terhadap persyaratan atau peraturan yang disyaratkan misalnya di negara tertentu gitu ya, ada undang-undang tadi sudah sempat saya singgung, ada undang-undang energi, kemudian ada peraturan pemerintah, ada Permen ISDM dan lain sebagainya. Karena ternyata ada satu regulasi gitu ya di peraturan menteri ya, ISDM ini tahun 2012 nomor 14 bahwa untuk organisasi yang mengkonsumsi atau pengguna energi yang mengkonsumsi energi di atas 6.000 ton minyak per tahun, dia wajib melakukan manajemen energi. Nah, di sini kita bisa lihat apakah kita termasuk, organisasi kita termasuk yang menggunakan energi lebih besar atau sama dengan 6.000 ton minyak per tahun atau di bawahnya. Kalau di bawahnya, redaksionalnya tidak wajib, tapi lebih ke disarankan ya. Lebih arahnya lebih ke suggestion atau saran gitu ya, untuk tetap melakukan tata kelola atau manajemen energi. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat gitu ya, bagaimana apakah perusahaan kita perlu comply terhadap regulasi ini atau tidak. Silakan dari masing-masing organisasi atau perusahaan ya. Jadi cek konsumsi energi mulai sekarang kira-kira setahun setara dengan 6.000 ton minyak atau tidak. Nah, 1 ton minyak itu berapa? Ekuivalen dengan berapa? Misalnya berapa megawatt, berapa BTU gitu ya, berapa joule. Nah, itu silakan dicari konversinya di Google udah banyak ya. Kalau di megawatt tuh kalau nggak salah sekitar 11 megawatt. Megawatt hour ya. Jadi tinggal dikali 6.000 aja. Kira sampai segitu nggak konsumsinya gitu ya. Kalau nggak sampai, tidak terikat kewajiban ya terhadap Permen ISDM ini, tapi disarankan tetap melakukan pengelolaan atau manajemen energi. Itu salah satu contoh dari regulatory compliance misalnya. Kemudian dekarbonisasi atau carbon reduction. Tentunya setiap aktivitas kita akan meninggalkan jejak karbon ya. Di setiap aktivitas kita, apalagi di dunia industri, tentunya akan meninggalkan carbon footprint ya, atau jejak karbon. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mereduction ini? Tentunya kita harus punya baseline, ya kita punya perhitungan berapa sih carbon footprint kita baik secara produk maupun secara activity. Ya. Kemudian ini juga terkait dengan reputasi perusahaan, reputasi organisasi. Kemudian bagaimana keterlibatan perusahaan kita atau organisasi kita dalam menopang sustainability lingkungan ya untuk generasi selanjutnya gitu ya, keterlibatan perusahaan. Bisa dilanjut slide berikutnya. Oke, tadi kalau kita sudah bicara apa sih benefitnya gitu ya, ini kita sudah masuk ke struktur ya dari ISO 50001. Jadi teman-teman, Bapak Ibu peserta, kalau ada yang sudah menerapkan ISO yang lain ya, 9001, 14001, 45001, ya. Nah itu biasanya sudah kenal dengan Annex SL. Nah, jadi Annex SL ini sebenarnya merupakan substitusi dari Guide 83 sebelumnya di ISO, di mana Annex SL ini menyediakan informasi terkait dengan struktur, kemudian bagaimana terms-nya, kemudian bagaimana terminologinya, agar satu ISO dengan ISO yang lain itu lebih mudah diintegrasi. Itu bahasa sederhananya gitu ya. Nah, biasanya sebelum ada Annex SL, dulu ketika kita mau mengintegrasi misalnya ISO 9001 ke ISO 14001, ke ISO misalnya dulu belum ada 45000 ya, saya ISO 27000 gitu ya. Nah, itu ada beberapa klausul yang strukturnya itu dispute gitu ya. Misalnya tentang continual improvement, kalau di 9001 adanya di klausul 9 misalnya gitu ya. Kemudian nanti kalau di 14001 adanya di klausul 4 berapa gitu ya. Nah, jadi
mengintegrasikannya itu agak kebingungan. Nah, kalau dengan Annex SL ini, baik yang misalnya ISO 9001 ini kita sudah terapkan, kemudian kita juga sudah certified terhadap 14001, kemudian kita sudah certified terhadap 45001 misalnya. Kemudian kita mau certified terhadap 50001. Nah, ini kita punya struktur yang sama, namanya high level structure yang ada di Annex SL ini. Jadi kalau dilihat strukturnya dari klausul 1 sampai 10 itu sama sebenarnya strukturnya. Sehingga lebih memudahkan organisasi untuk bisa mengintegrasi satu ISO dengan ISO yang lainnya. Ya. Nah, di mana di struktur ini ada dibagi menjadi dua bagian besar sih kalau saya melihatnya. Jadi kalau klausul 1 sampai 3 itu lebih kepada ruang lingkup, kemudian term definition, referensi-referensi normatif tergantung kepada standar apa yang diimplementasikan. Nanti klausul 4 ke bawah sampai 10 itu merupakan bagian dari persyaratan, ya, bagian dari persyaratan. Klausul 4 sampai dengan 10. Nah, dan di Annex SL ini mempunyai struktur yang sama. Ya, baik untuk di ISO 9001, 14001, 45001, 50001 gitu ya. Jadi lebih mudah untuk diintegrasi. Itu sedikit informasi tentang Annex SL. Boleh dilanjut? Karena ini sesinya awareness ya, kita nggak akan apa namanya, mungkin waktu kita nggak cukup kalau kita bahas satu persatu klausul ya. Saya hanya akan memberikan outline terkait dengan apa yang menjadi guideline dari ISO 50001 atau sistem manajemen energi. Oke, sekarang kita ke PDCA. Nah, seperti ISO yang lainnya, ya, siklus PDCA di ISO 50001 ini mempunyai skema yang mirip ya, atau mungkin bisa dibilang sama secara struktur dengan PDCA di ISO yang lainnya. Ya. Jadi ada perencanaan, gitu ya, yang mencakup nanti apa namanya, mempertimbangkan input ya, inputnya itu dari konteks organisasi itu sendiri, di mana nanti konteks organisasi tentunya terdiri dari isu-isu internal eksternal, kemudian kebutuhan dan harapan dari pihak-pihak berkaitan dan yang berkepentingan. Kemudian bagaimana proses implementasi, ya proses implementasi, bagaimana nanti kita menerapkan program, bagaimana kita apa namanya, melakukan analisis gitu ya data. Kemudian nanti ada proses monitoring, ya, dicek itu ada proses monitoring, analisis, evaluasi, audit gitu ya, audit energi ya. Jadi bagaimana prosesnya nanti bisa kita lihat ya. Kemudian bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan perbaikan atau continual improvement dengan hasil dari review, hasil evaluasi dan pengukuran, analisa dan sebagainya. Sehingga ada outcome ya yang diharapkan dari sebuah sistem manajemen energi, menghasilkan implementasi sistem manajemen energi yang efektif sehingga bisa menopang sustainability secara keseluruhan ya. Nah, ini siklusnya seperti ini. Sama ya, masih sama dengan ISO. Kalau kita lihat ke ISO yang lainnya 14001, 45001. Hanya saja memang di sini ada terminologi yang spesifik ya, seperti SU itu significant energy use gitu ya. Nanti ada di bagian-bagian tertentu yang berkaitan dengan apa namanya, database gitu ya, atau KPI gitu ya. Baik, bisa dilanjut. Oke, jadi kalau dijabarkan skemanya akan jadi seperti ini ya. Kalau kita lihat secara strukturnya ya. Tadi saya katakan di klausul 1 sampai 3 ya, itu bagian dari ruang lingkup, term definition ya. Apa namanya, tergantung dari standar apa yang kita terapkan ya. Sedangkan di klausul 4 sampai 10 ini merupakan persyaratan ya. Sehingga hampir di semua ISO secara common ini di PDCA-nya ini akan sama. Ya, jadi ada konteks organisasi, ada kepemimpinan, perencanaan, dukungan manajemen, operasional, kemudian evaluasi performance dan improvement. Nanti untuk konteks organisasi, ya, konteks organisasi ini akan diturunkan lagi menjadi beberapa subklausul, ya, seperti
understanding organization and its context. Nanti di situ ada mapping isu-isu internal eksternal gitu ya. Kemudian nanti organisasi diminta lagi untuk memahami atau merumuskan apa yang menjadi kebutuhan dan harapan dari pihak-pihak kepentingan yang terkait. Kemudian organisasi juga diminta untuk menentukan batasan ruang lingkup ya, baik secara ruang lingkup aktivitas maupun ruang lingkup secara geografis gitu ya. Kemudian mendefinisikan apa yang menjadi outcome dari energy management system ini sendiri. Nah, itu ada di klausul 4 nanti. Kemudian untuk di klausul 5 terkait dengan kepemimpinan, ya itu isinya nanti ada kebijakan, ada role model leadership and commitment, kemudian ada roles and responsibility dari masing-masing fungsi terkait yang berkaitan dengan energy management system. Kemudian nanti di klausul 6 di bagian perencanaan itu ada risk management, kemudian ada energy review, kemudian ada energy performance indicator, ada baseline, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada baseline, sehingga nanti bisa di cross check dengan proses evaluasi gitu ya. Kemudian bagaimana data collection. Ya, so Bapak Ibu teman-teman, data itu penting ya. Hari ini kita bermain dengan big data analysis gitu ya. Apalagi terkait dengan energi, mungkin kalau yang saya praktis yang saya jalani itu setiap hari real time itu kita monitoring KWH meter gitu ya, kita monitoring buat penggunaan air, baik itu misalnya air yang kita ambil dari PDAM maupun yang kita ambil dari rainwater harvest, ya itu kita monitoring day by day sehingga kita bisa tahu, kita punya data. Ya, kemudian data itu nanti akan bisa kita analisis. Ini bagian dari perencanaan. Kemudian bagian 7 atau klausul 7 kita bicara dukungan manajemen. Tentunya tidak akan keluar dari dukungan berupa sumber daya. Ya. Sumber daya, kemudian kompetensi, awareness, ya, komunikasi, dan informasi terdokumentasi. Nah, untuk informasi terdokumentasi, ini ada beberapa hal yang memang wajib atau mandatori untuk di-keep sebagai informasi terdokumentasi. Nah, itu ada nanti di klausul 7.5. Kemudian kita masuk ke klausul 8 terkait dengan operation. Ini bagian dari operational planning and control, ya, atau kontrol pelaksanaan implementasi gitu ya. Ada bagian juga desain, kemudian ada bagaimana proses pengadaan. Nah, tentunya yang berkaitan dengan energi. Masuk ke klausul 9 nanti kita akan masuk ke performance evaluation. Ya, ada beberapa tools di sini dalam memonitoring, pengukuran, dan analisa. Ya, salah satunya yang di evaluasi adalah bagaimana proses kepatuhan terhadap atau pemenuhan terhadap peraturan dan persyaratan lainnya, kemudian juga bagaimana proses implementasi dari sistem ini dengan internal audit. Nah, kemudian nanti proses yang lainnya adalah review manajemen atau tinjauan manajemen terhadap implementasi, sehingga ada rekomendasi yang dimunculkan untuk manajemen atau organisasi melakukan continual improvement. Nah, itu ada di klausul 10. Nanti di klausul 10 tentang improvement itu ada ketidaksesuaian dan bagaimana proses perbaikan serta tindakan perbaikan berkelanjutan. Itu secara struktur bagian skemanya kurang lebih seperti itu. Nanti bisa kita lihat secara lebih detail di slide-slide berikutnya. Oke, bisa dilanjut. Oke, kita masuk ke klausul 4. Ya, ini sudah masuk ke bagian persyaratan. Sebelumnya Mbak Vina, sorry, saya sampai jam berapa Mbak? Halo. Sampai jam 10, Pak. Jam 10 masih, cukup ya waktunya. Oke. 9.45. Oke, kita masuk ke klausul 4 ya, tentang konteks organisasi. Ada beberapa subklausul yang disyaratkan ya dalam
konteks organisasi. Yang pertama, organisasi diminta untuk memetakan atau mapping isu-isu internal dan eksternal apa saja yang mungkin muncul ya terkait dengan sistem manajemen energi. Nah, contoh kayak tadi kalau misalnya eksternal isu, ya, apakah ada kondisi-kondisi eksternal yang akan mempengaruhi sistem manajemen energi. Nah, contoh misalnya kalau sekarang kan kita lagi di di encourage ya untuk bagaimana kemudian perusahaan itu industri menggunakan energi alternatif gitu ya. Nah, contoh kita mau menggunakan biomasa misalnya atau solar panel gitu ya. Nah, dan tentunya kan untuk penggunaan energi tersebut pasti punya regulasi ya. Dari pemerintah ada regulasi bagaimana proses atau bagaimana agar kita bisa menerapkan itu. Apakah itu kemudian menjadi isu atau tidak? Gitu. Tetapkan apakah itu isu atau tidak. Kemudian misalnya harga yang ditetapkan dari PLN terhadap energi listrik misalnya. Apakah kira-kira akan ada perubahan, kenaikan gitu ya? Nah itu juga kita masukkan ke dalam contoh-contoh isu yang mungkin akan muncul. Gitu ya. Kemudian secara global apakah climate change, kemudian cuaca, suhu gitu ya, greenhouse gases gitu, apakah emisinya itu emisi gas rumah kaca itu akan mempengaruhi aktivitas energi kita, ya sehingga kita berinisiatif untuk melakukan dekarbonisasi gitu ya. Program-program dekarbonisasi harus lebih diperbanyak gitu ya. Nah itu juga akan menjadi bagian dari isu-isu yang mungkin bisa dipetakan ya. Itu eksternal ya. Nah, kemudian secara internal juga dipetakan, tidak hanya eksternal ya, internal juga. Contohnya seperti apakah aktivitas kita ini gitu ya, kira-kira punya carbon footprint-nya itu berapa besar gitu ya, signifikan atau enggak. Gitu. Kemudian bagaimana kita mengelola manajemen aset yang berkaitan dengan energi ya, misalnya kita mau ganti nih AC kita ganti inverter semua gitu ya. Terus kita ganti deh mmm, kendaraan operasional kita jadi EV semua gitu misalnya. Nah itu kan merupakan isu-isu internal yang mungkin ya. Tapi tentunya akan ada lagi muncul isu internal tentang apa? Tentang financial resources gitu ya, tentang cost dan lain sebagainya. Nah itu juga tentunya harus dipertimbangkan. Kembali ke top manajemen, ke organisasi, bagaimana memetakan isu-isu internal dan eksternal, bagaimana yang diminta oleh standar. Metodenya seperti apa diserahkan kepada organisasi. Ya, mau pakai metodenya analisa apapun ya ABCD banyak sekarang ya. Metodologinya silakan organisasi menentukan. Kemudian selain isu internal eksternal, organisasi juga diminta untuk memahami tentang kebutuhan dan harapan dari pihak-pihak terkait yang berkepentingan. Contoh, energi supplier misalnya. Ya, kita beli energi ini dari siapa? Misalnya dari PLN. Misalnya. Nah, kita melihat gitu ya, PLN itu apa sih kebutuhan dan harapannya terhadap pelanggan-pelanggannya gitu ya kan, misalnya kita pelanggan misalnya. Kemudian siapa lagi pihak terkait ya, misalnya shareholders, owners, regulatory body gitu ya, termasuk government gitu ya. Karyawan pun termasuk customer gitu ya. Kemudian supply chain management gitu ya, supplier, kemudian asosiasi-asosiasi industri terkait dengan aktivitas kita. Gitu. Nah, coba di mapping, diidentifikasi siapa-siapa saja, kemudian apa yang menjadi harapan dan kebutuhan dan harapan dari pihak-pihak tersebut terhadap berkaitan dengan organisasi, gitu ya, dan yang berkaitan dengan sistem manajemen energi yang diimplementasikan. Kemudian terkait dengan ruang lingkup, nah, ruang lingkup ini tentunya juga menentukan bagaimana sistem manajemen energi ini diterapkan. Misalnya kita mau menerapkan sistem manajemen energi di plan A gitu ya.
Kita misalnya punya beberapa plan, tetapi sistem manajemen energi ini saat ini kita hanya terapkan di plan A, maka itu batasan ruang lingkupnya adalah di plan A saja misalnya. Kemudian aktivitasnya apa saja yang mau kita batasi terkait dengan sistem manajemen energi ini gitu ya. Misalnya proses end to end manufacturing atau end to end project gitu ya. Itu silakan dikasih boundary ya, dinyatakan dalam ruang lingkup. Ya. Kemudian terkait dengan 4.4 tentang energy management system, ini berkaitan dengan bagaimana proses implementasi gitu ya, proses apa namanya, proses approach, flow-nya seperti apa. Nah itu ada di klausul 4.4 yang berkaitan dengan ruang lingkup energi manajemen 3. Ya. Kita masuk ke klausul 5 tentang leadership. Halo, halo. Kedengaran ya? Kedengaran ya suaranya? Dengar, Pak. Oke. Jelas, Pak, jelas. Bagian mana tadi yang suara hilang? Yang close 4, Pak. Oh, 04 ya? Iya. Oke. Perlu diulang atau lanjut? Oke, coba Lanjut balik aja, Pak. Lanjut aja. Coba balik dulu ke slide sebelumnya. Saya sedikit jelaskan yang tadi. Coba balik ke slide sebelumnya. Nah, oke, stop di sini. Yang tadi. Yang tadi setelahnya. Ya. Nah, ini tadi yang terkait dengan apa namanya? Pihak berkepentingan yang terkait ya. Jadi saya tadi sampaikan gitu ya, ada energy supplier, ya, ada owner, shareholder, ada government, gitu ya, supplier, customers, karyawan termasuk di dalamnya. Nah, sehingga dengan melakukan identifikasi serta mengidentifikasi juga kebutuhan dan harapan dari pihak-pihak terkait, harapannya organisasi bisa lebih matang dalam melakukan perencanaan. Nanti di klausul 6 bisa kelihatan sebenarnya kenapa sih ini semua harus diidentifikasi ya. Nanti kita lihat di klausul perencanaan ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke klausul 5 ke slide selanjutnya. Ya. Berkaitan dengan leadership ya. Oke. Di sini organisasi diminta untuk bagaimana top manajemen itu bisa mendemonstrasikan, menunjukkan respect gitu ya, kemudian responsibility, kemudian bagaimana mendelegasikan authority terkait dengan sistem manajemen, komitmen terhadap penerapan sistem manajemen energi. Contoh misalnya kalau di tadi ya kembali ke aturan ke Permen ISDM dan PP terkait dengan energi, konservasi energi. Nah, itu ada yang namanya roles tentang manajer energi dan auditor energi. Di sini top manajemen harus mampu mendemonstrasikan itu gitu bahwa perusahaan atau organisasi memang berkomitmen gitu ya untuk menyediakan resource-nya. Artinya orangnya ditunjuk gitu ya, kemudian diberikan kompetensi beserta dengan kewenangan dan tugas tanggung jawabnya. Itu contohnya. Nah, kemudian top manajemen juga involve ya dalam setiap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan misalnya campaign terhadap tata kelola energi. Misalnya melakukan apa namanya? Ikut berpartisipasi dalam audit energi, kemudian ikut berpartisipasi dengan dalam campaign penghematan energi dan lain sebagainya. Ya. Sehingga leadership itu dan komitmen itu terlihat ya, bisa didemonstrasikan ya oleh top management. Nah, kemudian
selanjutnya adalah kebijakan tentang energi. Nah, kebijakan energi yang dirumuskan atau yang ditetapkan gitu ya, sebaiknya tidak bertentangan dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Mbak Vina, saya sebentar izin mau connect charger. Karena baterainya low. Baik, Pak. Cek. Dengar ya? Halo. Lanjut ya. Ya, Kak, silakan dilanjut. Kita sampai di kebijakan energi ya. Nah, kemudian kebijakan harus dibuat berdasarkan mempertimbangkan tadi ya, yang di 41, 42 dan seterusnya kan kita sudah merumuskan isu internal eksternal, kemudian kebutuhan dan harapan pihak-pihak terkait gitu ya. Nah, kemudian juga bagaimana ruang lingkupnya. Nah, ini kebijakan pun harus inline dengan apa yang sudah dirumuskan di 41, 42, 43 dan seterusnya. Kemudian kebijakan juga harus mensupport sistem manajemen, gitu, implementasi sistem manajemen yang relevan dengan target-target yang sudah ditetapkan. Kemudian masuk ke roles and responsibility. Nah, organisasi atau perusahaan gitu ya, di sini diminta untuk menetapkan bagaimana tugas dan kewajiban di masing-masing fungsi, tugas, tanggung jawab, kewenangan masing-masing fungsi terkait sistem manajemen energi. Ya, minimal misalnya untuk posisi tertentu gitu ya, dia punya paling tidak awareness gitu ya, berkewajiban atau bertanggung jawab terhadap tata kelola energi di bagiannya misalnya, atau di divisinya atau di departemennya. Gitu. Itu wajib untuk di assign dalam roles and responsibility masing-masing fungsi. Itu terkait dengan klausul 5. Next, klausul 6. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa di bagian perencanaan itu ada input perencanaan dan output. Gitu ya. Di input ini kita diminta untuk mempertimbangkan ya atau melihat bagian yang memang sudah tadi kita susun ya di isu-isu internal eksternal, kemudian need and expectation ya atau kebutuhan dan harapan dari masing-masing pihak yang berkepentingan. Nah, untuk bagaimana kemudian kita mengidentifikasi risk and opportunity. Ya. Jadi ada identifikasi resiko dan peluang dengan mempertimbangkan 41, 42 tadi. Kemudian bagaimana kita mengidentifikasi, kemudian kita bagaimana juga menetapkan apa yang menjadi resiko dan peluang dari setiap aktivitas. Nah, itu ada di klausul perencanaan ya di 6.1. Kemudian di 6.2 nanti kita akan diminta, organisasi diminta untuk membuat objektif dan target dari masing-masing sistem manajemen energi ini, bagaimana mempunyai objektif, target, dan bagaimana rencana untuk mencapainya. Ya, paling sederhana saja, misalnya targetnya di tahun depan, misalnya tahun 2023, target konsumsi energi, misalnya di Departemen Produksi, itu misalnya 20 megawatt misalnya. Dari tahun ini yang 40 megawatt, tahun depan jadi 20 megawatt. Nah, kemudian apa program yang dilakukan untuk menopang target itu? Ya misalnya menggunakan sensor otomatis untuk pencahayaan sehingga
Kalau nggak ada orang lembur, lampu otomatis mati misal gitu. Terus AC juga menggunakan ganti pakai inverter misalnya. Kemudian timernya didisiplinkan. Kalau misalnya jam 12 istirahat, otomatis mati, nanti hidup lagi jam 1. Apapun itu silakan dilakukan ya programnya, selama itu berkaitan dengan target-target yang ingin dicapai. Kemudian siapa PIC-nya gitu ya. Nah, kemudian nanti akan dilakukan proses pengukuran tentunya ya, apakah targetnya itu sesuai atau tidak. Kemudian di 63 itu nanti kita ada energy review. Ya. Energy review yang diminta di sini harus meliputi pertama analisa, ya, analisa energi consumption. Nah, makanya saya bilang tadi di awal pentingnya kita punya baseline data, ya, sehingga proses analisis ini bisa dilakukan secara valid dan komprehensif gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita mengidentifikasi area-area yang signifikan penggunaan energinya. Contoh misalnya di warehouse, di pabrik gitu ya, sama di office. Saya 3 area itu yang kita ambil sebagai bagian dari area yang signifikan penggunaan energinya. Itu diidentifikasi. Ya, sehingga itu nanti datanya bisa menjadi baseline-nya kuat. Nah, kemudian kita juga diminta dalam review energi ini mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan. Ya, variabel-variabel yang relevan misalnya apakah aktivitas di warehouse ini melibatkan subkontraktor juga atau tidak gitu. Kemudian variabel lain misalnya yang juga relevan apakah jam lemburnya signifikan atau enggak. Nah, itu kita identifikasi. Kemudian bagaimana kita mendeterminasikan penggunaan energi saat ini dari fasilitas yang ada berkaitan dengan identifikasi terhadap aspek variabel yang relevan yang tadi sebelumnya sudah kita buat, gitu ya, sudah kita identifikasi. Contoh misalnya, oke, hari ini atau sebulan ini penggunaan energi kita di pabrik ya, atau di warehouse misalnya, konsumsinya sekian. Nah, sekian ini bisa dikaitkan dengan aktivitas di warehouse itu apa saja, misalnya ada aktivitas forklift dengan saya electrical forklift gitu ya. Sekian konsumsinya. Kemudian lampu sekian gitu. Artinya kita memang harus melakukan upaya-upaya bagaimana data itu bisa tercascade atau tertata dengan baik. Bisa kita dengan memasang KWH meter di masing-masing panel. Misalnya untuk lampu kita bikin panel sendiri, ada KWH meter sendiri. Kemudian di charger stationary forklift kita bikin KWH meter sendiri, kita bikin panel sendiri. Ini penting gitu ya, karena supaya data kita nanti bisa inline gitu ya. Bisa kita analisa dengan valid ya. Nah, kemudian kita juga bisa mengestimasikan bagaimana forecast energi ya, atau penggunaan energi kita kira-kira sampai dengan akhir tahun ini berapa. Kalau kita punya baseline kan kita bisa ya bikin perkiraan baseline-nya seperti apa, kemudian forecast kita sampai akhir tahun ini seperti apa. Nah, sehingga bisa kelihatan secara estimation gitu ya, roughly estimation tahun ini kita bisa reduce berapa megawatt gitu. Nah, itu penting ya, bagian penting dari proses analisa data. Itu dari energy review di 6.3. Mungkin bisa kita lanjut ke energi performance indikator di 6.4 ya. Energi performance indikator atau NP ya, biasanya ini akan membandingkan baseline dengan actual. Ya, jadi ada baseline, kita punya budget misalnya. Budget kita untuk bulan November ini penggunaan listrik 50 megawatt misalnya. Nanti kita lihat di akhir periode kira-kira apakah on budget saya di bawahnya budget gitu ya, ataukah di atasnya atau impas aja gitu. Nah, di situ ada namanya NP, Energy Performance Indicator. Ya. Kalau dia di bawahnya budget berarti dia improve. Berarti targetnya tercapai ya. Ya, misalnya kita targetin budgetnya 50 megawatt, ternyata penggunaan cuma 30, berarti kan kita punya improvement 2
20 megawatt gitu ya. Nah, itu baseline-nya 50, kemudian pencapaiannya 30. Nanti bisa, kalau ini data sudah berjalan terus-menerus, kita bisa compare lagi. Bulan yang sama tahun lalu kita 30, ternyata tahun depannya ya, diukur ternyata kita cuma 15. Nah, itu kan improve lagi berarti 5 dari tahun sebelumnya gitu ya. Nah, jadi namanya NP, Energy Performance Indicator. Kemudian tadi baseline ya, 65 itu tentang energi baseline sudah dibahas ya, bahwa baseline itu penting ya, sehingga mulai sekarang kalau bagi teman-teman yang belum punya baseline, silakan di develop ya baseline-nya, nah, sehingga nanti bisa di measure gitu ya. Kemudian 6.6 terkait dengan perencanaan collection of energy data. Nah, tadi ya sudah disampaikan di collection of energy data sebenarnya berkaitan dengan signifikansi energy use atau SSU. Ya, bagian mana dari aktivitas kita yang memang itu secara signifikan menunjukkan performa konsumsi energi yang signifikan gitu ya. Nah, sehingga collection datanya bisa lebih terprioritas ke arah SU tadi ya, atau signifikansi energy use. Oke, itu di klausul 6. Kita masuk ke klausul 7 ya. Nah, nanti untuk diskusi setelah semua selesai ya, semua selesai kita diskusi. Masuk ke klausul 7 next. Oke, kita masuk ke support management. Nah, support management ini tentunya sumber daya gitu ya. Manajemen harus mensupport sumber daya, baik itu sumber daya manusia, berikut dengan skill gitu ya, peralatan, infrastruktur, teknologi, ya, data, dan tentunya juga financial resources. Ya, pasti kan butuh funding ya untuk bisa menyediakan sekian banyak sumber daya. Termasuk di dalamnya nanti ada proses kompetensi. Kemudian bagaimana proses awareness atau menumbuhkan kesadaran, kepahaman gitu ya dari semua pihak yang terkait, terutama pihak-pihak internal, untuk bisa mengimplementasikan sistem manajemen energi ini dengan baik gitu ya. Nah, kemudian komunikasi ini juga bagian yang kritikal gitu ya dalam proses penerapan sistem manajemen energi. Jadi proses komunikasi yang efektif dan efisien secara internal maupun eksternal, nah ini disyaratkan di klausul 7.4. Jadi bagaimana kebijakan dikomunikasikan, bagaimana program dikomunikasikan, bagaimana proses evaluasi hasil audit juga dikomunikasikan. Sehingga gitu ya, karyawan aja contohnya. Kenapa kita bikin kebijakan buat departemen yang paling efektif penggunaan energinya bisa efisien on budget gitu ya, selama 3 bulan berturut-turut ada insentif gitu ya dari perusahaan. Karyawan jadi tahu, oh ternyata ini proses ya, ada proses di situ. Gitu. Kemudian juga buat support, misalnya subkontraktor yang bekerja di area kita misalnya. Oh kenapa kalau jam sekian sampai jam sekian itu kita udah nggak ada aktivitas, nggak boleh kerja? Ternyata memang sudah kebijakan dan berkaitan dengan kebijakan energi misalnya. Itu harus dikomunikasikan. Ya. Kemudian apakah kita sudah pernah melakukan proses audit energi? Ya, bagaimana hasilnya? Bagaimana rekomendasinya? Itu juga dikomunikasikan ya. Kalau kembali ke regulasi tadi di Permen ISDM dan PP terkait dengan konservasi energi, ya, untuk perusahaan yang mengkonsumsi energi di atas 6.000 ton oil equivalent, ya, itu dia berkewajiban melakukan audit energi dan wajib dilaporkan kepada pemerintah hasilnya. Nah, itu juga bagian dari proses komunikasi. Kemudian yang terakhir di klausul 7 adalah informasi terdokumentasi. Nah, ada beberapa persyaratan yang wajib berupa informasi terdokumentasi dalam ISO 50001. Nah, yang pertama itu ruang lingkup. Nah, ruang lingkup itu wajib untuk di-maintain sebagai informasi terdokumentasi. Kemudian kebijakan energi ini juga di-maintain sebagai
informasi terdokumentasi. Nah, kemudian objektif target program ya, juga termasuk ke dalam bagian yang wajib di-maintain sebagai informasi terdokumentasi. Kemudian tinjauan energi. Ya, kemudian NP ya, energi performance indicator, nah, itu juga bagian yang wajib di-maintain sebagai informasi terdokumentasi. Kemudian energi baseline, kemudian perencanaan pengumpulan data. Ya, jadi 621, 623, 63, 64, 65, 66 itu semua wajib di-maintain sebagai informasi terdokumentasi. Ya. Kemudian bagaimana proses kompetensi yang tadi 72 itu juga wajib sebagai di-maintain sebagai informasi terdokumentasi ya, rencana pemenuhan kompetensinya, bagaimana kompetensinya, bagaimana bukti bahwa yang bersangkutan dinyatakan kompeten gitu ya. Nah, itu harus disimpan ya sebagai informasi terdokumentasi. Kemudian proses komunikasi. Ya, bagaimana proses komunikasi yang dilakukan oleh organisasi, metodenya apa, kepada siapa saja, itu secara umum gitu ya. Itu wajib di-maintain sebagai informasi terdokumentasi. Termasuk prosedur bagaimana informasi terdokumentasi ini dipelihara. Ya, bagaimana proses penomorannya, bagaimana kalau ada informasi terdokumentasi yang disebarluaskan, disosialisasikan, ya, bagaimana prosedurnya. Bagaimana proses mengontrol informasi terdokumentasi gitu ya. Nah, itu juga wajib dijadikan satu documented information gitu ya. Ada bentuk dokumennya ya, entah itu work instruction, entah itu SOP atau apapun itu ya. Kemudian operational control, desain juga termasuk, kemudian monitoring dan pengukuran analisis juga termasuk ya. Kemudian bagaimana pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan juga termasuk, program internal audit pun termasuk, tinjauan manajemen juga termasuk, dan terakhir adalah non-conformity. Nah, itu yang masuk ke dalam wajib menjadi documented information dalam ISO 50001. Kemudian kita masuk ke section 8. Boleh di next? Section 8 kita terdiri dari kalau kita bandingkan misalnya ke 9001 ya, lebih banyak klausulnya di klausul operation. Di 45001 mungkin juga iya ya. Ada kalau di 45001 kan ada emergency response dan seterusnya. Pun di 14001 juga gitu. Tapi ini hanya ada 3 subklausul saja. Ada terkait dengan rencana dan pengendalian operasional ya. Bagaimana misalnya kita mengendalikan proses ya, mengontrol proses. Misalnya bagaimana proses maintenance facility. Kemudian bagaimana proses aktivitas di masing-masing. Itu penggunaan energinya. Ya, bagaimana penggunaan energi yang signifikan itu dikontrol, dimonitor. Ada SOP-nya gitu ya, ada rambu-rambunya kah gitu. Ada kemudian dilakukan engineering kontrolnya kah, seperti apa. Kemudian desain, ya berkaitan dengan desain, tentunya ini akan lebih kepada bagaimana sebuah organisasi mempertimbangkan peluang terhadap penggunaan energi dalam mensupport aktivitas operasionalnya. Dan lebih diutamakan di yang tadi ya, di signifikansi energy use. Jadi bagaimana mendesain dari mulai sumber energi, kemudian didistribusikan ke utility-nya itu apa, gitu ya. Dan bagaimana proses monitoring dan seterusnya. Apakah ini nanti hanya menggunakan sumber arus listrik dari satu sumber, misalnya PLN saja, ataukah kita punya alternatif, misalnya dari solar panel kah, atau biomasa kah. Nah, itu ada di sini, dari ini juga. Kemudian kita masuk ke bagian 8.3 terkait dengan pengadaan. Ya. Oke, di sini akan berkaitan juga dengan energi supply and demand gitu ya.
bagaimana proses perusahaan atau organisasi memastikan bahwa energi yang dibeli gitu ya, atau yang proses pengadaan energi itu sesuai dengan peraturan dan persyaratan. Ya. Contoh kalau sekarang kan ada tuh katanya kita di Permen ISDM nomor 26 di tahun 2021 kalau PLTS atap itu boleh di atau PLN nggak boleh, hanya boleh 15% dari kapasitas listrik terpasang dari PLN. Nah ini kan ya, nah ini bagian dari hal yang perlu kita make sure sebelum kita melakukan proses pengadaan sumber energi, gitu ya. Jangan sampai kita mengadakan tapi kita bertentangan dengan regulasi. Nah ini juga harus diperhatikan. Baik, lanjut kita ke section 9. Oke, bicara tentang evaluasi kinerja atau evaluation performance evaluation gitu ya. Yang dievaluasi apa saja? Yang tentunya pertama adalah yang dievaluasi efektivitas dari rencana dan objektif target program tadi. Kemudian bagaimana NP, ya, Energy Performance Indicator, tadi saya sampaikan ya, berapa budgetnya, kemudian berapa aktualnya. Gitu ya. Bagaimana operasional dari signifikansi energi use, dari bagian-bagian energi yang signifikan, bagaimana proses operasionalnya. Nah, kemudian terakhir adalah bagaimana kondisi aktual dengan kondisi yang diforecast-kan gitu, atau yang ditargetkan. Apakah sesuai atau ada deviasi. Kemudian yang dilakukan evaluasi lagi adalah apakah pemenuhan legal dan standar dan peraturan lainnya gitu ya sudah dilakukan. Apakah ada yang belum terpenuhi atau sudah terpenuhi semua. Ya, sehingga nanti statusnya bisa terlihat bagaimanakah compliance statusnya, apakah comply atau non comply. Dan ini juga bisa inline ya dengan ISO yang lain ya, misalnya 14001, 45001 kan juga punya banyak sekali versi perundang-undangan, peraturan pemerintah, apa namanya standar gitu ya. Nah, ini juga bisa inline dengan itu. Ya. Kemudian proses selanjutnya adalah internal audit. Nah, di mana internal audit ini bagian atau tools yang digunakan untuk melihat dan mengukur bagaimana efektivitas dari implementasi sistem manajemen energi. Jadi organisasi diminta untuk pertama menerapkan dulu menyusun programnya, kemudian menyiapkan tools-nya ya seperti checklist-nya, ya, kemudian standarnya, nanti disiapkan juga siapa auditornya, ya, proses kompetensi auditornya seperti apa, siapa saja tim auditornya, kapan mau dilakukan. Nah, itu juga bisa dilihat guideline-nya ada di ISO 19011. Itu sebenarnya guideline untuk melakukan audit sistem manajemen ya, secara umum. Itu ada di ISO 19011 2018. Termasuk untuk audit energi atau audit sistem manajemen energi. Nah, sedangkan untuk audit energi sendiri yang disyaratkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan ya adalah hanya diwajibkan bagi ya, yang tadi disampaikan penggunaannya 6.000 ton oil equivalent ya, 6.000 atau lebih gitu ya. Nah, itu wajib melakukan audit energi dan nanti akan dilakukan oleh badan yang memang ditunjuk oleh Kementerian ISDM secara langsung. Nah, kalau kita bicara internal audit, nanti di sini ada internal auditor energi, ya. Bagaimana proses pengkualifikasiannya, bagaimana proses kompetensi dari si auditornya itu silakan ya nanti bisa dilihat sesuai dengan aturan yang berlaku. Boleh pakai auditor energi yang kan udah ada tuh ya kompetensi auditor energi kalau nggak salah. Saya sih pernah lihat gitu ya SKKNI-nya kalau nggak salah ada. Itu boleh nggak? Boleh, silakan aja. Nanti tapi disampaikan di SOP kompetensinya gitu ya, misalnya di bagian HR
untuk auditor energi kualifikasinya ini, gitu ya. Nah, ditentukan ya, didokumentasikan dalam sebuah dokumen, misalnya SOP perusahaan. Gitu. Kualifikasinya ini, kemudian nanti ada standar kompetensi ini, nanti siapa yang meet requirement atau sesuai dengan persyaratan, nah silakan ditetapkan sebagai internal auditor energi. Kemudian masuk ke manajemen review. Oke, di manajemen review ya poin-poin review adalah yang pertama status dari bagaimana status manajemen review sebelumnya kalau ada. Kemudian bagaimana proses perubahan jika terjadi perubahan di internal external issue. Kemudian bagaimana proses peninjauan risiko dan peluang. Nah, itu juga harus dimasukkan ke dalam agenda manajemen review. Kemudian bagaimana status ketidaksesuaian jika ada non-conformity, apakah ditindaklanjuti, bagaimana tindakan perbaikannya, gitu ya. Kemudian bagaimana proses pengukuran dan pemantauan, bagaimana proses audit dilakukan atau bagaimana juga hasil auditnya, ya. Hasil auditnya sesuai atau banyak ketidaksesuaian, nah, silakan nanti dimasukkan agenda pembahasannya dalam tinjauan manajemen. Bagaimana proses atau hasil dari evaluasi compliance terhadap regulasi peraturan perundang-undangan. Ya, nanti kan ada ya berapa persen yang comply, berapa persen yang belum comply. Nah, bagaimana action plan-nya supaya bisa terpenuhi. Kemudian bagaimana peluang untuk perbaikan setelah hasil dari ada audit, tadi ada audit, ada evaluasi, bagaimana peluang-peluang perbaikannya. Kemudian direview juga apakah energi polisinya ini masih relevan dengan kondisi, apakah perlu direview atau perlu direvisi. Kemudian meninjau lagi apakah objektif, target, dan program sudah sesuai dan memenuhi target. Ya. Kemudian bagaimana NP, ya, proses energi performance indikator, baseline, dan lain sebagainya juga ditentukan. Nah, kemudian bagaimana status dari action plan-nya, apakah sudah sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan dari proses audit, proses pengukuran, dan lain sebagainya. Sehingga nanti output yang diharapkan adalah peluang untuk mengimprove energi performance. Kemudian bagaimana kebijakan energi, bagaimana energi performance indikator, bagaimana energi baseline. Kemudian nanti bagaimana OTP, ya, objektif, target, dan program yang belum tercapai ini bisa dicapai. Nah, kemudian bagaimana proses peluang untuk mengintegrasikan dengan proses bisnis ya, yang berjalan terhadap manajemen energi. Kemudian bagaimana rencana untuk mengalokasikan sumber daya. Ya, jadi termasuk siapa orangnya gitu ya. Program ini berarti butuh cost-nya sekian gitu kan, perlu kita alokasikan gitu ya, perlu dialokasikan oleh organisasi. Nah, terus nanti juga bisa kelihatan kalau misalnya ternyata kita butuh 1 orang lagi auditor energi atau internal auditor energi. Berarti siapa ini yang mau dikompetensikan gitu ya. Nah, itu juga masih bagian dari output yang diharapkan dari tinjauan manajemen. Kemudian terakhir klausul 10 kita masuk ke improvement. Ya. Nah, improvement ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan. Boleh di next slide-nya, Mas Operator. Ya. Ya, di klausul improvement ini kita terdiri dari 2. Yang pertama adalah ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan. Bagaimana ketidaksesuaian penggunaan energi, misalnya. Nah, itu bagaimana kemudian rencana tindakan perbaikannya. Atau misalnya ada energi ketika dilakukan audit energi, ada ketidaksesuaian, misalnya antara kebijakan dengan implementasi di
lapangan misalnya gitu ya. Atau di bagian operasional control ada ketidaksesuaian antara SOP dan implementasi. Kemudian bagaimana continual improvement? Ya, continual improvement dilakukan oleh organisasi sehingga nanti performance of improvement bisa ditunjukkan dari waktu ke waktu sehingga penerapan energy management system ini bisa lebih valid ya digunakan, bisa lebih sesuai, semakin sesuai dengan persyaratan sehingga gap-nya semakin kecil. Karena tidak ada sistem yang berjalan dengan sempurna, pasti tentu selalu ada peluang-peluang untuk perbaikan. Nah, di sini juga bisa kita lihat ya nanti di klausul improvement ini tentang bagaimana proses measurement terhadap dan energi performance indikator. Itu ada di guideline di ISO 50006, kemudian juga bagaimana memverifikasi energi performance dari sebuah organisasi itu ada di ISO 50015. Ini nanti bisa dicari knowledge-nya supaya bisa lebih mensupport implementasi dari sistem manajemen energi ISO 50001 2018 ini. Next, masih ada nggak operator? Baik, sudah selesai, Pak. Ya, selesai. Sementara itu saya terima kasih. Mohon maaf kalau ada loss sinyal yang kurang bagus ya beberapa slide. Nanti mungkin bisa diskusi lebih. Itu aja dulu dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Dina. Monggo Mbak. Baik, terima kasih Bapak Evans Nugraha. Luar biasa sekali materi pagi hari ini ya. Masih semangat semuanya? Masih. Oke, mantap. Nah, baik. Untuk Bapak Ibu, tadi kita sudah sama-sama mengetahui dan mendengar terkait awareness terkait awareness ISO 5001. Kemudian saya akan memberikan informasi penting terlebih dahulu, yaitu informasi terkait sertifikasi. Karena kita telah mengikuti pelatihan, tentunya tidak afdol ya jika tidak mendapatkan sertifikat. Nah, saya akan membahas sedikit pentingnya kita memiliki sertifikat pelatihan. Selain bukti resmi bahwa seorang telah melakukan suatu program pelatihan tertentu, sertifikat juga banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, menambah skill. Kemudian sertifikasi pelatihan juga bisa menambah nilai jual pada CV kita, kemudian dapat memperbesar peluang diterima kerja, kemudian mendapatkan peluang kenaikan gaji, kemudian untuk seorang karyawan dalam dunia pekerjaan, sertifikasi ini bisa menjadi acuan perusahaan bahwasanya seseorang memiliki awareness dalam dunia ketiga. Dan untuk peserta jika masih status sebagai mahasiswa atau siswa, atau SMK dan SMA, sertifikat ini bermanfaat atau bisa dijadikan sebagai sertifikat pendamping ijazah dan SKP. Nah, pada pelatihan hari ini, Veritrust memiliki promo menarik yang berlaku untuk pengadaan e-sertifikat. Untuk untuk e-sertifikat awareness 5001 ini memiliki harga normal sebesar Rp189.000, kemudian terdapat promo menjadi Rp89.000 khusus hari ini saja ya. Dengan harga tersebut sudah include e-sertifikat, jaringan grup Veritrust, materi soft copy, dan dokumentasi webinar. Jika ingin informasi lebih detail atau lanjut untuk pelatihan sertifikat Kemenaker RI atau BNSP, silakan bisa hubungi nomor 0821 002 5546. Dan pastikan ya teman-teman sudah memfollow Instagram Veritrust Academy, FB-nya Veritrust, YouTube Veritrust Academy, dan jangan lupa di-subscribe. Nah, itu tadi informasi penting untuk para peserta semuanya. Bapak Ibu, mungkin kita break dulu sebentar ya, selama 15 menit. Begitu ya Pak Evan? Kita break dulu selama 15 menit. Ya, monggo Mbak. Ya, untuk para peserta silakan jika ada ingin minum atau cemil-cemil, kita kasih waktu selama 15 menit.
mohon maaf selama 5 menit. Baik, untuk selanjutnya nanti kita kembali pada pukul 9.35. Terima kasih. Jangan lupa ya untuk mengisi absensi kehadiran di room chat Zoom ini ya. Untuk peserta jangan lupa mengisi kehadiran di link Zoom room chat ini. Untuk chat di room Zoom ini ya, peserta silakan untuk mengajukan pertanyaan. Mohon maaf, Bapak Ibu, diralat biaya biaya sertifikasi ini yaitu sebesar 50.000. Diralat ya, yang tadi 89.000 menjadi 50.000. Izin menjawab untuk Kak Dharma, untuk info biaya sertifikat ISO 50001 ini yaitu sebesar 50.000 ya.
Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.35, kita lanjut ke sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama, dari Mbak Eka Pelitawati, yaitu untuk Mas Evan. Untuk Bapak Evan. Iya, Mbak. Ya, ada pertanyaan dari Mbak Eka Pelitawati, yaitu pertanyaannya, apakah ada tips untuk perusahaan yang baru akan memulai sistem manajemen ini? Karena biasanya kalau penerapan sistem begini yang berat kick off-nya, ajakin orangnya, katanya. Kak, gimana tuh? Iya. Ya sebenarnya penerapan sistem manajemen energi ini kalau dibilang berat di awal sepertinya semua sistem manajemen sama ya. Kayak di awal tuh pasti akan sulit ya membangun maturity, ya, membangun awareness-nya itu memang agak berat gitu ya. Kembali lagi semua adalah bagaimana willing gitu ya atau komitmen dari manajemen ingin bisa menerapkan sistem manajemen secara baik gitu, atau hanya sebagai pemenuhan, misalnya ingin dapat saja kah gitu, atau misalnya ingin dapat benefit berupa apa namanya parkingnya saja kah, atau sebatas ingin cost savingnya saja gitu. Nah, sebenarnya itu bisa kelihatan nanti karena support management itu dominan ya. Komitmen dan support dari itu akan berpengaruh secara signifikan, secara dominan. Ada baiknya memang dimulai brainstorming gitu ya dengan salah satu top level yang punya punya authority dan dia bisa involve dalam proses development. Biasanya ada yang atau senior manager kah misalnya, atau energi manajernya, atau misalnya memang belum ada sama sekali, paling tidak awareness-nya ya melalui campaign-campaign ya, memunculkan kesadaran ya. Jadi dari atas ada support, dari bawah pun kita bergerak gitu ya dengan campaign, dengan awareness, speak up gitu ya, dengan saling menginfluence. Saya pikir hampir semua penerapan standar pasti awalnya ada obstacle seperti itu. Tapi ada satu benefit mungkin kalau misalnya teman-teman yang sudah menerapkan standar yang lain ya di sistem manajemen yang lain, paling tidak secara framework, secara struktur tadi ya sudah terbiasa dengan sistem. Yang kedua, maturity-nya juga mungkin lebih baik ya ketimbang yang memang belum sama sekali menerapkan sistem manajemen. Nah, sehingga adaptasinya akan lebih mudah. Itu sih paling Bu, Mbak yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak tips juga yang lainnya dari teman-teman yang lain bisa dieksplor, ya, bisa digali. Saya paling tidak memang penerapan sistem manajemen energi saat ini muncul gitu ya. Hampir semua industri secara global sudah menerapkan sistem manajemen yang lainnya gitu ya, seperti mutu, K3, lingkungan. Nah, sehingga secara framework, secara struktur, nah ya, hanya tinggal nanti gitu, Mbak Ina. Ya, baik. Terima kasih Bapak Evan. Untuk Mbak Ika Pelitawati, silakan jika ada ingin pertanyaan lebih lanjut pada Bapak Evan untuk mengaktifkan mikrofonnya, ya Mbak. Terima kasih Mbak. Kan saya mau sedikit tambahan lagi pertanyaannya seperti ini. Apa sistemnya di tempat saya belum sama sekali mungkin melakukan penerapan secara untuk energinya, tapi saya belum bentuk dalam sistem manajemen. Nah, poin-poin dasar apa saja sih yang harus saya prepare dari awal untuk penerapan sistem manajemen ini? Jadi tidak
apa fondasi awalnya, misalnya data atau apa yang menjadi fondasi awal yang harus saya prepare untuk masuk ke sistem manajemen ini. Ya, Mbak Ika, oke. Pertanyaannya mungkin kita bisa lebih teknis di sini, gitu ya. Jadi memang saya juga bisa sarankan gitu ya, bahwa yang mungkin kalau teman-teman yang saat ini belum menerapkan ke arah sistem, tapi paling tidak kita punya database yang cukup valid dan komprehensif terkait dengan energi performance dulu yang ada di aktivitas. Karena nanti ke depannya data itu akan menjadi kemudian sangat penting ya untuk kita bisa mendevelop arah kebijakan, kemudian nanti apa namanya program ya. Kemudian nanti apakah tadi ada energi baseline yang tadi saya sampaikan, kemudian ada energi performance indikator. Nah, database inilah yang nanti akan menjadi dot line yang akan kita koneksikan satu demi satu. Dari situlah nanti kita bisa bicara based on data. Kita bisa bicara based on data. Oh, konsumsi energi listrik kita untuk aktivitas di warehouse 1 bulan sekian. Kemudian untuk di line production sekian. Nah, untuk di ruang office sekian misalnya gitu ya. Nah, data-data inilah kemudian akan menjadi baseline kita, base data kita dalam nanti kita menyusun kebijakan, program, target. Sehingga nanti sistem ini akan terdevelop, mature dengan sendirinya setelah kita sudah punya collect data yang komprehensif dan valid. Jadi kalau saran saya mulailah dengan memonitoring database, gitu ya, database energi yang mungkin muncul terhadap aktivitas-aktivitas yang signifikan. Makanya tadi ada SEU, EU itu signifikansi energi use, energi yang memang muncul dari aktivitas-aktivitas yang core, yang utama, yang itu memang membutuhkan konsumsi energi yang cukup signifikan. Baik, Kak. Jadi mungkin ini juga bisa melibatkan banyak pihak gitu ya. Kayak misalnya kita mau tahu berapa sih konsumsi kita di ruangan office kita gitu ya. Itu kan kita nggak bisa lihat tanpa kita punya tools gimana cara untuk memonitoring kan gitu ya. Nah, pasti kan kita butuh metering gitu kan. Nah, metering biasanya ke siapa nih misalnya? Nah, ke orang elektrikal, misalnya ke engineering atau ke electric technician. Nah, tentunya kita berkoordinasi gitu ya. Nanti seterusnya akan ketemu, nanti akan ke siapa interested parties-nya gitu ya. Itu pun perlu kita identifikasi. Gitu, baik Kak. Terima kasih Pak Evan. Ya, sama-sama. Baik, sudah jelas Mbak Ika? Udah Mbak, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Bapak Evans atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Lehentika Namora. Lehentika Namora, Ya, untuk Mbak. pertanyaannya, jika kebijakan energi di salah satu perusahaan bertentangan dengan peraturan yang ada, bagaimana cara kita untuk menanggapinya? Baik, silakan Bapak Evans untuk menjawab. Oke, kebijakan energi yang bertentangan dengan aturan. Saya sih belum tahu nih, belum kebayang saya bertentangan. Mungkin ini kali ya dari segi kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu, atau peraturan pemerintah dan seterusnya. Tapi paling tidak gini, ada proses yang bisa kita kita lakukan ya. Itu kan kita punya media, ada review ya, ada energy review, kemudian ada manajemen. Salah satu tools peninjauan gitu ya, dalam proses evaluasi itu kan tadi di tinjauan manajemen di klausul 9.3. Salah satu yang direview di situ adalah memang ya kan ya. Dan itu bisa direview di manajemen review di klausul 9.3. Kalau misalnya ternyata outputnya dari kebijakan itu sesuai dengan peraturan, maka itu akan nanti bisa terkoneksi
terkoneksi dengan evaluasi peraturan perundang-undangan apakah comply atau tidak. Jika tidak comply berarti akan muncul action plan ya, atau rencana tindak lanjut ya. Itu bisa didiskusikan di forum tinjauan manajemen itu, ya, diinformasikan, brainstorm, ya, disampaikan bahwa kebijakan yang ada yang sudah di develop ini, yang sudah di-establish ternyata ada yang bertentangan dengan peraturan. Ya. Maka berikan advice gitu ya kepada top manajemen untuk kita merevisi kebijakan sesuai dengan agar tidak keluar dari peraturan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku, sehingga itu bisa inline antara undang-undang, kebijakan gitu ya, peraturan-peraturan standar lainnya, dan juga dengan mempertimbangkan tadi ya isu-isu internal eksternal. Ya kan tadi sudah dijelaskan ya bahwa dalam mendevelop kebijakan salah satunya adalah mempertimbangkan isu internal eksternal ya. Nah, isu internal eksternal termasuk kebutuhan harapan pihak terkait. Nah, tentunya di situ undang-undang dan peraturan akan menjadi bagian dari yang dipertimbangkan itu, karena itu adalah termasuk ke isu eksternal. Gitu ya. Pemerintah juga sebagai yang membuat kebijakan masuk ke dalam pihak terkait yang berkepentingan. Tentunya akan dipertimbangkan. Nah, jika ternyata udah kebijakan ini sudah established, ternyata ada yang ada yang sesuai dengan peraturan, nah ini patut dipertanyakan proses penyusunan kebijakannya. Berarti mungkin belum mempertimbangkan isu eksternal dan belum mempertimbangkan kebutuhan harapan dari pihak berkepentingan yang terkait. Ya, ini bisa direview dan bisa direvisi. Ada medianya, ya, ada diakomodir di manajemen review di 9.3. Silakan saja direvisi, diberikan saran kepada top manajemen untuk bisa merevisi agar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Begitu, Mbak Vina. Baik, terima kasih banyak Pak Evan. Bagaimana Oke Mbak, atas sudah. jawabannya? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu ada Bapak Julkani. Bapak Julkani, pertanyaannya itu bagaimana cara mengatasi penggunaan energi yang sudah berlebihan di suatu perusahaan? Bisa dijawab, Bapak Evan? Ya. Nah, penggunaan energi yang berlebihan ini kan, kalau kita bisa menilai sesuatu itu, pasti kan kita harus punya dulu parameter ya, atau acuannya ya. Nah, gimana posisi acuannya dulu nih? Ya, berlebihannya kemana kita patokannya kemana gitu. Nah, kalau memang ternyata sudah ada budgetnya, kemudian memang ternyata berlebih dari budget, nah tentu di sini butuh yang namanya OTP kan ya. Kita butuh target, kita perlu set up target bagaimana kemudian energi yang kita gunakan itu bisa on budget, tidak berlebih. Secara teknis effortnya bisa apa? Ya bisa saja program dibuat, misalnya kita bikin program target energy reduction incentive misalnya. Bagi rekan-rekan atau departemen yang bisa melakukan energy reduction, ya, diberikan program insentif tertentu. Bagaimana mereduce energi? Ya bisa dengan meningkatkan awareness, bisa dengan maturity of behavior. Nah, jadi aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang itu memboroskan energi itu sudah mulai bisa dikurangi atau diminimalisir. Kemudian pengganti teknologi electrical teknologi yang selama ini kita gunakan dengan teknologi yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Bisa juga kita melakukan proses campaign gitu ya, campaign terhadap penggunaan energi. Ada banyak upaya sebenarnya kita bisa lakukan terhadap manajemen energi agar bisa reduce. Tapi kalau kita pakai menggunakan kompresor gitu ya, kita gunakan kompresor yang kompresor yang konvensional gitu ya.
Ada berapa kompresor konvensional, kemudian kita ukur berapa dia pakai energi listriknya setiap hari, setiap jam. Bagaimana misalnya kita ganti dengan variable speed misalnya, yang dia bisa lebih hemat energi, dia hanya mengeluarkan energi ketika dibutuhkan dan dia tidak perlu tidak perlu konsumsi energi secara terus-menerus untuk mengisi eh, air tank gitu ya. Nah, sehingga ini bisa lebih mengurangi konsumsi daya listrik dalam penggunaan sehari-hari. Contohnya bisa seperti itu. Kalau misalnya tadi saya sampaikan mengganti misalnya air conditioner dengan yang VRF gitu, misalnya dengan penggunaan yang model AC sentral dengan atau yang kaset gitu, yang satu outdoor bisa beberapa indoor gitu. Atau dengan yang M ya. Jadi di peraturan Menteri ESDM juga ada yang terkait dengan penggunaan standar kinerja energi minimum ya terhadap AC. Nah, itu cari yang nilai scam-nya itu bintangnya paling banyak. Ya, jadi AC-nya diganti. Nah, itu cara-cara mereduksi energi. Mungkin butuh investment ya. Ya, tapi paling tidak secara jangka panjang kan kita punya hitungan ya. Berapa sih return of investment-nya gitu. Relevan atau enggak nih gitu. Tapi kembali lagi database dulu. Mana database lainnya dulu kita punya. Ya begitu ya Pak, mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi harus tahu dulu kemana acuannya. Kalau kita bilang itu boros atau kita bilang itu berlebihan, nah maka data acuannya dulu kita tetapkan yang mana. Jadi based on data. Itu Mbak Vina. Baik, terima kasih Bapak Evans. Bagaimana Bapak Julkani, sudah jelas jawabannya? Baik, sudah jelas ya Pak ya. Baik, karena pertanyaan di room chat sudah habis, untuk peserta jika ada yang ingin tanyakan secara langsung kepada Bapak Evans, kami persilakan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan secara langsung kepada Bapak Evans untuk mengaktifkan mikrofon dan on face ya. Baik, tidak ada yang ditanyakan lagi. Baik, hanya menginfokan sedikit terkait sertifikat yang akan diterbitkan oleh PT Global Veritrus, oleh PT Veritrus Global Solusindo, yaitu dalam bentuk e-sertifikat, dan akan kami kirimkan jikalau peserta telah mengikuti pelatihan dan telah melakukan pembayaran dengan jangka waktu H+1 setelah pelatihan berlangsung. Mungkin saya cukupkan pertanyaannya, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 9.55. Sebelum saya tutup, boleh di on cam kan semuanya ya kameranya. Kita lanjutkan ke sesi dokumentasi. Silakan untuk di on cam kan terlebih dahulu. Baik, untuk slide pertama. Siap ya. 1. Udah Kak. Baik, silakan. Untuk slide pertama. Baik, untuk slide kedua silakan. Siap-siap untuk kami dokumentasikan ya. Udah Kak.
Baik, sesi dokumentasi telah selesai. Selanjutnya yaitu ke sesi penutup. Terima kasih kepada Bapak Evan Afrianugraha yang telah memberikan materi dan ilmunya. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi semuanya. Tidak lupa juga terima kasih kepada para peserta yang telah hadir, yang sangat antusias sekali mengikuti acara pelatihan kali ini, dan telah mengikuti semua rangkaian acara dari awal hingga selesai. Sebelum saya tutup acara ini, mari kita dengarkan, mungkin ada closing statement dari pembicara kita, Pak Evan. Silakan Pak Evan memberikan sedikit kesimpulannya terkait materi yang tadi disampaikan. Terkait dengan sistem manajemen energi, memang standar ini dirilis sebenarnya 2011 ya, dan diperbarui 2018 terkait dengan kewajiban penerapannya atau implementasinya. Kalau kita kembalikan kepada regulasi pemerintah tadi ya, di Permen SDM dan peraturan pemerintah tahun 2012 dan peraturan Menteri SDM tahun 2012 ini diwajibkan terhadap pengguna konsumsi energi dengan satu putaran tertentu selama setahun. Namun tidak ada salahnya jika memang diterapkan di semua aktivitas kita ya, karena memang saat ini energi menjadi satu hal yang perlu kita lakukan tata kelolanya dengan baik, karena ini berkaitan dengan keberlangsungan hidup generasi manusia ke depan. Ya, penerapan sistem manajemen energi walaupun belum tersertifikasi, ada baiknya mulai bisa aware di setiap aktivitas kita, terutama di industri. Sektor privat juga menjadi sektor yang cukup signifikan ya dalam konsumsi energi secara global, sehingga diharapkan tidak hanya dari badan pemerintah, tapi sektor privat pun ikut aktif dan serta dalam penerapan sistem manajemen energi. Itu saja sementara dari saya, Mbak Vina. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Evan atas kesimpulannya. Kemudian untuk Bapak Ibu, saya ingatkan kembali untuk isi formulir kehadiran dan evaluasi acara ini yang ada di kolom chat room ini. Kemudian jangan lupa untuk terus mengikuti kegiatan Veritas dengan tema webinar yang tidak kalah menarik lainnya. Baik, sampai di ujung acara. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita, yaitu Bapak Evan. Kemudian saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Darda selaku Direktur Utama PT Veritas. Kemudian saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang telah hadir dalam acara kali ini. Baik, saya Vina Darmawati selaku pembawa acara undur diri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.